Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Angka perkembangan COVID-19 di Jawa Tengah terus mengalami kenaikan, bahkan di Kabupaten Boyolali ditemukan klaster baru penularan. Sementara itu untuk penanganan COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Timur hari ini menerima bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Glorinata di Semarang dan juga ada Reno Reksa di Surabaya, Jawa Timur. Saya ingin ke Glory terlebih dahulu. Glory, bagaimana penanganan dan perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Tengah? Selamat sore Wahyu dan juga pemirsa, benar bahwa saat ini angka kasus COVID-19 di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan namun juga diiringi dengan presentasi yang tinggi terhadap pasien yang sembuh. Di mana dari data hari ini tercatat ada sekitar 7.180 kasus positif COVID-19, kemudian dengan rincian ada 3.569 yang sembuh dan yang meninggal dunia ada sekitar 610 jiwa. Dan memang per hari ini jika dibandingkan dengan hari kemarin untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 memang mengalami peningkatan hingga 300 kasus. Dan sementara itu untuk penanganan dan juga pengendalian dari kasus COVID-19 saat ini di Jawa Tengah, Pemprov Jateng saat ini tetap memperlakukan adanya pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM Jilid 5 yang dilakukan tanpa batas waktu. Kemudian juga masih ada patroli malam yang dilakukan oleh pihak TNI dan juga Polri di beberapa daerah dan juga ada penempatan aparat keamanan tepatnya untuk di tempat-tempat wisata ataupun di tempat-tempat keramaian, dan tetap dilakukan oleh Pemprov Jateng ini tetap dilakukan rapid test massal secara berkala di beberapa titik. Kemudian juga karena melihat angka kasus COVID-19 di Jawa Tengah ini terus meningkat dan Jawa Tengah termasuk 3 terbesar di Indonesia yang kasus COVID-19-nya tertinggi, maka namun untuk ruang isolasi di Jawa Tengah ini masih cukup, khususnya di Kabupaten Kendal. Dan juga selain itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemarin menyebutkan bahwa saat ini memang masih belum ada daerah di Jawa Tengah yang dapat dimasukkan dalam kategori zona hijau karena belum ada daerah yang 0 kasus positif COVID-19-nya, walau seperti contohnya Magelang, kasus positif COVID-19-nya ini semakin lama semakin menunjukkan penurunan atau semakin melandai. Wahyu. Glory, bagaimana dengan terkait penemuan klaster baru penularan COVID-19 di Boyolali? Ya Wahyu, seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan memang penularan COVID-19 ini berasal dari klaster pasar tradisional, kemudian disusul dengan klaster industri, dan beberapa hari belakangan ini diketahui ada klaster baru yaitu klaster tenaga kesehatan dan juga klaster pondok pesantren. Namun hari ini ditemui lagi ada klaster baru yaitu dari klaster lamaran pernikahan, di mana kasus ini ditemukan di Boyolali, Jawa Tengah dengan ada 22 total yang positif COVID-19 karena klaster lamaran tadi. Kemudian memang dari data di Boyolali secara keseluruhan dari total ada 126 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, kemudian dengan rincian ada 60 dirawat, kemudian 63 orang sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Untuk itu Kepala Dinas Kesehatan Boyolali yaitu Ratri menyebutkan bahwa klaster lamaran pernikahan ini menyumbang angka yang cukup tinggi dalam perkembangan kasus COVID-19 di Boyolali. Dan berikut ini ada pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Boyolali. Tambahan kasus sebanyak 7 orang yang masih didominasi dari dari klaster lamaran Desa Gudang Slamet, Kecamatan Ampel. Dari klaster lamaran ini ada 5 kasus positif. Kemudian demikian Wahyu yang dapat saya laporkan kembali ke Anda. Positif itu berasal. Baik, Glorinata dari Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Surabaya, Reno. Bantuan apa saja yang diberikan oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Pemprov Jatim? Baik, Wahyu dan pemirsa, tadi kurang lebih pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa ini diserahkan kepada pihak Pemprov Jawa Timur oleh Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iriansyah. Tadi kalau kami pantau ada beberapa barang atau bantuan yang diberikan oleh Kasat kepada Pemprov Jatim. Yang pertama ada sebanyak 2 unit lampu ultraviolet, kemudian ada sebanyak 4.609 botol eukaliptus, 4.609 botol madu,
dan 25 liter hand sanitizer, di mana beberapa bantuan ini diberikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dikhususkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Kalau kita melihat jenis dari bantuan yang diberikan dan ini ditujukan kepada rumah sakit, maka ada dua hal yang menjadi atensi utama Kepala Staf Angkatan Darat bagi tenaga medis di RSUD Dr. Sutomo, yaitu imunitas dan juga keamanan para tenaga kesehatan pada saat melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19. Karena seperti yang kita ketahui, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya ini adalah salah satu rumah sakit rujukan utama COVID-19 di Jawa Timur yang secara khusus melakukan atau menangani pasien COVID-19 bergejala klinis berat. Sehingga memang keselamatan dari tenaga medis itulah yang menjadi utamanya. Kemudian tadi Mayor Jenderal TNI Widodo Iriansyah, Pangdam 5 Brawijaya mengatakan dan berharap supaya bantuan dari Kasat ini bisa memberikan suntikan motivasi kepada para tenaga medis. Dan di waktu yang bersamaan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi terhadap bantuan dari Kasat kepada pihak Pemprov Jawa Timur. Berikut ini kita akan segera menyimak pernyataan yang diberikan oleh Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Widodo Iriansyah dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mudah-mudahan dengan bantuan ini lebih semangat lagi tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, walaupun saat ini kita tahu sendiri bagaimana perjuangan tenaga medis yang ada di Dr. Sutomo itu. Dengan bantuan dari Bapak Kasat, dengan perhatian dari Bapak Kasat, semoga menambah semangat. Kami menyampaikan terima kasih bahwa Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan atensi, memberikan support kepada tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya ingin menyampaikan bahwa support ini begitu bermakna bagi seluruh energi, dedikasi, motivasi, dan semangat para tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan COVID di Jawa Timur. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wahyu, kembali ke Anda di studio. Baik, Reno Reksa dari Surabaya, Jawa Timur, dan juga tadi dari Semarang, Jawa Tengah ada Glorinata.